Oke, saudara kasih masuk kita sekarang ke 1 Korintus 2 ayat 12. Ada dua versi tadi Tuhan perintahkan manusia menyembah Tuhan. 1 Korintus 2 pasal 2 ya. 1 Korintus pasal yang kedua. Supaya kita memahami dengan berikutnya hikmat yang benar cara menyembah Tuhan. Supaya kita pahami. Padahal kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini saudara-saudari. Ada dua versi Tuhan pesankan kepada umat percaya kepada dia. Cara menyembah Tuhan yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak asal sembrono menyembah Tuhan. Coba kita ulangi ayat 12, simak benar. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa Tuhan karuniakan kepada kita? Maka percaya dengan Roh Kudus. Roh Kudus dia utus ke pemikiran kita supaya mengerti hikmat cara menyembah Tuhan. Supaya kuasa Tuhan menyirami tubuh kita saat kita berteduh kepada Tuhan, saat kita bersempuh. Makanya datang kepada Tuhan si Bangkaron. Penuh dengan roh hikmat, kasih karunia daripada Tuhan. Hikmat yang benar menyembah Tuhan. Bukan roh dunia berbicara saat menyembah Tuhan. Maka berdua dengan Roh Kudus, serahkan kepada Roh Kudus. Mengelola dan membimbing kita saat menyembah Tuhan. Supaya kita menerima kasih karunia daripada Allah, doa kita Tuhan terima. Diampuni atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi firman-Nya berkata, aku akan mengampuni. Nah, sembrono. Saya pribadi selalu khotbah di firman Tuhan ini tidak sembrono, aku takut aku. Tapi pesan Tuhan, buat itu. Saya tidak mau masuk jemaatku lagi kesasar katanya. Tak mau lagi masuk tersesat. Udah banyak sekarang penyalahgunaan firman Tuhan demi mencari kepentingan pribadi. Supaya hebat di tengah dunia. Karena firman Tuhan berkata, bukan siapa yang mematahkan imanmu, bukan siapa yang menjatuhkan engkau, malaikat sudah mengerti kebenaran kata Allah. Namun tidak memahami hikmat kasih karunia tuntunan Roh Kudus. Keilahianku kata Tuhan. Inilah saudara-saudaraku malam ini. Singkat pada realita bagi seluruh penonton video dimanapun berada. Mari kita pahami, belajar bersama-sama. Karena kita tidak lupa segala dosa. Tidak ada manusia sempurna. Hanya Tuhan yang tahu kita sempurna atau kudus. Itu pun nanti di kelak penghakiman terakhirnya. Apakah penjara neraka? Atau tempat Allah di surga sana? Saya selalu menonton itu. Manusia berdua kepada Tuhan minta pengampunan segala dosa pun gak ada lagi manusia ini. Perasaan sudah masuk surga nantinya di kelak penghakiman terakhir. Hendaklah rendah hati menyembah Tuhan, rendah hatilah kepada sesama. Kalau kita mengenal firman kebenaran, kalau kita di Roh Kudus, ini orang yang gak banyak komen ini di publik. Tenangin dulu, berpikir. Kalau kita masih melekat Roh Kudus, hati kita itu apa melihat orang, ya Tuhan. Hikmatilah mereka itu, ampunilah Bapak. Saya pun dulu lebih parah dari situ. Bisanya kau sadarkan aku. Bagimu tiada yang mustahil kan?
Saya pribadi selalu mengatakan itu di dalam hatiku. Karena kalau saya ungkapkan itu kepada orang, maka dibilang orang kan manusia orang munafik. Tentu dalam hatiku, dalam doaku, ampunilah kami Bapa yang tidak lupa segala dosa di hadapan. Ini yang Tuhan kehendaki. Inilah orang mengenal kebenaran Tuhan Yesus sekalipun masih tak belajar. Sekalipun masih banyak tantangan dihadapi. Setiap kebenaran daripada Allah, siapa berkata tidak ada punya tantangan? Siapa bilang? Setiap ikutan Yesus, kuasa kegelapan menyerang 24 jam. Maka mimpi kita mimpi buruk. Dihantu setan. Itu kebenaran Tuhan. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus saat dunia ini, coba kita lihat dalam kitab maupun dalam filmnya, tak pernah tenang dan munafik. Kalau menjabarkan firman Tuhan ini anak-anak pun tahu. Tapi hikmah pengertian pengajaran dari para Tuhan tidak mengerti dalam firman ini. Dan apa rana tujuan kepada kehidupan manusia di jalan kebenaran daripada Allah. Supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Sekarang tidak sempurna. Tuhan tahu. Maka Tuhan mengampuni. Itu kita akui itu adalah Yesus Kristus. Kita adalah pengampuni. Mengampuni. Kalau kita mau datang bersusu kepada Tuhan. Diampuni. Dia tahu kuasa kegelapan ini. Siapa yang bisa melawan iblis di dunia ini? Tanpa naungi Tuhan. Aku bertanya dulu, siapa yang bisa? Kalau naungi Roh Kudus. Tuhan mengingatkan. Ada dua kriteria Tuhan mengingatkan kepada manusia. Firman perkataanku kita Injil, perkataanku di rumahmu. Bukalah kitab itu, belajarlah kau 1 ayat 2 ayat. Aku mengutus Roh Kudus kepadamu. Aku adalah berada di rumahmu, kata Tuhan. Karena setiap umat Kristen percaya kepada Allah kita Injil di rumah. Tentu perkataan Yesus ada di rumah Anda. Tentu Roh Kudus ada di saat kita membuka firman Tuhan. Berdoa minta Roh Kudus hadir dia, belajar kita firman Tuhan. Rendah hatilah kepada Tuhan, rendah hatilah kepada sesama. Hindari menghakimi orang. Tuhan Yesus sendiri tidak mau menghakimi orang kok. Saudaraku, dalam malam ini inilah seruan khotbah kita malam kita buat di channel YouTube ini. Orang miskin, orang susah mari.